Dihamuna amanami dohot inanami naing mula atama pertanyaan atta di bornginon. Alani perjulu mahita martangyang di bagasar rohatta martangyang mahita. Amin. Maredde mahita sia buku edde nomor 2 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goarne de bata ama, dohot goarne anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne ton di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu de bata maho ale sadok tanoon, edehon hamu mahamuliaon ni goarna, namar mulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu madok de bata, tung nasok kaldo akapa bahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom iko marsobat ho akka musum. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata asi maroham dihami aidang tarbahen hami mabahen manangaha molosoho dongan nami dibaheni selehon madihami roha benua gijang asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham saidongani mahami asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde hita siap buku edde nomor 565 ayat 4. Turpu epistel dihita di bagasan Bornginon na di parade sian sada kronika 10 ayat 30 sada sahat rodi ayat 30 tajahama marsoris sorin
Ikom marlas ni rohama atong akalangit, jala marulupuluk tanoon, jala pa buah-buah hamuma di tonga-tonga ni akaparbigu, Jehovah do Raja. Marhasak-hasak ma lauti rodi isina, marulupulup ma ladangi rodi nasa na di sini. Marulupulup ma disi sude akahau, ditobak di adupan ni Jehovah, ay nung ngaro ibana lau manguhum tanoon. Mandok mauliate mahamu di Jehovah, ay nabasa do ibana, ay rodi saliling nililing na do asini rohanai. Jala dok hamuma, tupahi mahami ale debata ni hatuan nami, jala papungu, jala palua hami sian akka bangso parbegu, asa hupuji hami guarmu nabadiai, jala martanggulhon puji-pujian nami hami. Pinuji ma Jehovah debata ni Israel, sian nasaingan saha rodi saliling dilingna, jala rimbang soi mandok, amin, jala puji-pujion di Jehovah. Martua ma akan natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Maredde hita muse siap buku edde 220 ayat sada. Tapasada maruhata martang yang mahita alea manami na di beno gijang na husobah kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami go puji-pujian do hau melatihan upasahat kami tu adupamu nabadiai disiala dipakilalah rohanami asi do holongi roham tuhami ganup mauli ate madiho alea mang nabasah. Tuhan, pasu-pasu mahami sa luhut bangsom, khususna le Tuhan, ruas ni HKBP Cibinong. Liot dihami gogo le Tuhan, mengadopi na dipamasam virus corona di Portibion. Masay galedo kami ali Tuhan mengadupi lola nang akapikirat doho perkarejon nami masay mabir kami ali Tuhan sialani ali Tuhan mangido kami tu adupa munda badiai asal leom madi kami gogo dinalao mengadupi nama saya ali Tuhan ihapor siai kami ali Tuhan bahwa na dipamasam di tengah-tengah nami sebagai teguran. Alana bulu dipaber kami ali Tuhan ngamasay godang perdosa di Portibion. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, pembunuhan, pencurian, dohot akadosa na asing. Alena pos dorohanami ali Tuhan. Asa saya mahuli virus koronaon sebagai tegurat Tuhami. Jalana pos dorohanami ali Tuhan. Na benom mudo akka nadenggan diakka pudiniari diakka nama hapor siai holi Tuhan. Alai dipertikian oleh Tuhan
uduk kami do serep ni roha mangidu Tuhan li Tuhan. Asa pamago may piru siya tonga-tonga ni portibion. Asa boy kami ali Tuhan mangulahon aktivitas nami songon na biasa. Tarlumobi boy kami merpunga li Tuhan marsaur dengan nami sa porsyaon di bagas joromi lau mamuji pasang apog war muna badiyay. Naksongon ipi ali Tuhan banon nami do ditangyang ngami bangso nami on. Siap pemerintahan na tertinggi sahat tu pemerintahan yang paling bawah. Asa homali Tuhan na maligogo do bisuk. Asa margogo ali Tuhan pemerintah nami dinalaho mengadopi nama saon. Boy hami ali Tuhan sonang di bawah kendali ni pemerintah nami. Unang luas ali Tuhan negara nami on berkonflik alanion. Aleleom madihami ali Tuhan pangatusion di nama saon ali Tuhan. Naksongon ni ali Tuhan dia kasakap nami saluhutna dinalaw madalat tungulu nami. Tarlumo bisa kap mami ali Tuhan dinalaw paringgat to kuryamon. Huling na marsakap do hami ali Tuhan. Ali horo na pasauton. Tuhan, direncana hok kami do ali Tuhan dia waktu yang dekat boy manian marture huriamon. Alay alani nama saun ali Tuhan terganggu do. Alay dia percaya kami ali Tuhan. Napatu paumu do denggan ditikina ali Tuhan huriamon. Tuhan, satu kinari nang bigyon na mahatami na nang pinasahat ni naposom. Persahalay perbisuki jala perbadiay naposom ali Tuhan dinalaw makataw katami. Naksongon ali hami Tuhan na tumangihon. Liod di hami pangatusion. Asaboy ali Tuhan waktu si hami hatami. Jalaboy diulahok kami di akka pertikyon naneng rohali Tuhan. Tuhan, mas segudang do pele Tuhan akan na perlu dingolu nami na suboy terpajuzor kami tu ada pamunda badiyay. Alay na pos dorohan nami ali Tuhan. Napasahatom mo dito kami ganup marhiti asi doh olong iroham. Pardosa na gudang duhami ali Tuhan. Badia doang goho. Jumulo sesa dosa namin na gudang ali Tuhan. Asa tamah kami di julum. Tamah kami ng habaron ni kapasupasumi. Mali Tuhan tanging ililik ngami. Holang mga sahagwar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Marede hita Musa buku 435 ayat 3. Dameni debata madihamu dohot asini rohanasian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita saluhutna amang inang napatupahon partanyangan diganup bagas tabe. Hatani debata di partanyangata bodarion ima naniene sian surat ni apostel Paulus tuhuria Efesus bidu 5 mamuka mai sian ayat 15 saat rodi ayat 20 sada songonon ma didok disi.
atong manat mahamu mamerengi manakasi parulon muna songon akan nama roha, unang ma songon akan nahurang roha. Parhasia kamu tiki ai ari hasusa adonuaeng. Dibaheni unang ma gabe mau tohamu. Alai atusi hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang mamabu kamu bahenoni anggur. Ai hamagoado di bagasan ni alai go todi mahamu. Hataon hamu ma sama hamu aka ede pesalmen. Aka ede puji-pujian dot ede partodion. Endehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manoktong mahamu madok mauliate siala saluhutna tu debata ama di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus ima sahatna. Dihita saluhutna na dihaholongi Kristus Yesus. Jadi di sada inganan adong ma sada ina. Na tongon na paingoton anakonna na doli-doli dope ala sikap ni anak naon saya bermalas-malasan. Nah jadi holan main game dot akalan na asing mak. Jadi ketika ibunya akan menegur anaknya ini, dia katakan kepada anaknya, nak, coba bayangkan satu hari diberikan Tuhan kepada kamu 24 jam. Mama perhatikan kamu memakainya untuk tidur saja, baik itu tidur malam dan siang kamu juga mau tidur, mau hampir ada 12 jam kamu tidur. Berarti 24 jam waktu yang Tuhan berikan, 50% kamu pakai untuk tidur. Nah, seandainya Tuhan memberikan kamu umur 75 tahun, bayangkan, berarti kamu pakai 35 tahun hanya untuk tidur. Berarti 35 tahun kamu tidak melihat dunia ini. Nah jadi belum lagi kamu pakai untuk main, untuk bermalas-malas dan yang lain-lain. Ya mungkin hanya 25% atau seperempat dari waktumu kau pergunakan untuk bekerja, belajar, dan yang lain-lain. Nah jadi artinya hari ini coba kamu berpikir, karena sadar atau tidak sadar, hari-hari yang kamu lakukan itu akan menjadi kebiasaan. Dan tanpa kamu sadari itu berulang terus dan akhirnya menjadi kebiasaan bagi kamu. Karena jangan menyesal, karena waktu tidak dapat diulangi kembali. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali kita bersikap seperti itu. Artinya hal-hal yang kecil yang memang terkadang kita anggap itu adalah sesuatu yang salah, tapi kita mau lakukan itu berulang-ulang. Dan tanpa kita sadari menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Artinya sama itu seperti ada satu ilustrasi. Jadi katanya pernah dimasukkanlah seekor katak ke dalam satu panci yang berisi dengan air. Nah, kemudian air ini dipanaskan dengan suhu yang rendah. Nah, jadi memang air ini berubah lambat, dia menjadi hangat. Nah, jadi ketika jam pertama katak ini berada di dalam panci dengan air yang dipanasi, dia tidak merasakan ada perubahan dari lingkungan dia atau air tersebut. Dia bisa nikmati dan terus begitu. Ternyata tanpa sadar dia, air itu sudah menjadi panas dan akhirnya tidak bisa menyelamatkan dia lagi dan membuat katak itu menjadi terebus di dalam air tersebut. Nah jadi artinya di dalam kehidupan kita sering sekali kita merasa misalnya kita berbohong hal-hal yang kecil dan kita rasakan itu bukan sesuatu dosa. Nah
lambat laun terus kita lakukan, akhirnya sampai kita dewasa dan tua, kita merasa kebohongan itu bukan dari salah satu dosa yang kita lakukan. Nah, itu sebabnya kita mau diajak hari ini untuk mari membuat suatu evaluasi di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan membiasakan kebiasaan yang baik. Karena ketika kita membiasakan kebiasaan yang tidak baik, maka kita akan membuat menjadi benar kebiasaan tersebut, sekalipun sebenarnya salah. Tetapi kita mau diajak, mari membiasakan hidup benar, bukan membenarkan kebiasaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada saat Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Efesus, jemaat pada saat itu yang menerima tulisan Paulus ini, mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, sekalipun mereka sudah menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi perbuatan manang parangena sida dakya meneladani yang diteladankan oleh Kristus. Itu sebabnya jika kita melihat di pasal 5 di ayat yang pertama ini, sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat 20 ini satu perikop yang mengajari kita untuk hidup menjadi anak-anak terang. Mangulu di bagasan anak hatiuron, parange hatiuron. Lapatanna angsa anak-anak terang itulah yang menandakan mereka itu adalah pengikut Kristus. Artinya jangan hanya bangga bahwasanya ya saya sudah Kristen. Bukti kekristenan saya pergi ke gereja, saya berdoa, dan saya memiliki Alkitab. Terkadang banyak kita hanya bangga. Kita merasa bangga ketika kita pergi ke gereja. Tetapi parange manang sikap kita tidak menunjukkan sikap yang mencontoh perbuatannya Kristus. Tidak menunjukkan sikap yang diinginkan oleh Kristus. Nah, jadi hari ini kita mau diajak, anak-anak yang hidup dalam terang adalah yang melakukan kehendak Allah. Makanya dikatakan di ayat yang ke-16, parasia kamu matiki ai ari hasusado nuaeng dibaheni unang ma gabe mau tohamu. Alai unang ma gabe mau tohamu alai atusi hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Nah, jadi Paulus mau katakan orang-orang yang berhikmat akan nama roha ima orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Yang melakukan kehendak Allah. Artinya bukan hanya orang yang mengatakan dirinya Kristen, bukan hanya orang yang sudah mensahkan dirinya Kristen dengan identitasnya di KTP-nya, tidak. Tetapi dia tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Ini juga adalah kritikan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang pada masa zamannya Yesus. Jika kita membaca di kitab Evangelium Matius pasal 7 ayat 21, Yesus menegur orang-orang pada saat itu. Dia katakan, dada saluhut halak nama dok ahu Tuhanna, bongot tuharajaon banua gijangi, holan aka namangulahon lomoni rohani damang nadi banua gijangi dok. Nah, jadi artinya Paulus juga kembali mencoba mengingatkan kita bahwasanya bukan hanya ketika kita katakan kita Kristen, tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah. Jelas Tuhan katakan kita tidak layak untuk masuk kepada kerajaan Allah. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Allah, disitulah kita diperbolehkan Tuhan untuk ambil bagian dalam kerajaannya. Nah, jadi artinya hari ini Amang Inang, kita mau diingatkan orang yang berhikmat,
orang yang arif akan nama roha adalah halak nama ngulahon lomoni rohani di bata. Nah jadi artinya sarupa doi songon hubungan kita dengan anak kota. Bukti nih holong nih anak kota itu hita ikon ulahonon nado mangului natorasna. Bukti nah holong rohani danaki tu orang tuana, dia akan tunduk dan taat kepada perintah orang tuanya. Nah itu sudah menjadi kewajiban kepada anak-anak untuk melakukan apa yang disukai oleh orang tuanya. Kenapa? Karena memang anak-anak terlebih dahulu merasakan bagaimana kasihnya orang tua kepada anaknya. Nah jadi artinya kewajiban anak untuk menyenangkan hati orang tua. Karena dia terlebih dahulu merasakan bagaimana kasih sayang dan cinta kasih orang tua kepada dia. Nah sama seperti kita, hubungan kita dengan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adalah salah satu kewajiban kita. Bukan pilihan untuk melakukan yang baik. Bukti kita mengenal Tuhan, kita adalah wajib melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hidup di dalam kemunafikan. Kenapa kita wajib melakukan kehendak Allah? Karena Allah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukti kasih kita kepada Allah, mari lakukan yang berkenan terhadap Allah, bukan berkenan terhadap kita dan bukan yang berkenan terhadap orang lain atau manusia. Sekalipun mungkin orang di sekitar kita tidak menyukai sikap dan perbuatan kita, tapi jika itu memang sudah menurut kebenaran Allah, maka kita lakukan dan kita di situ adalah menjadi anak-anak terang atau halak nama roha. Nah hurian itu hata nahina holongan napaduahon dipaingot apostel Paulus matuhita dison halak nama roha manang orang yang arif itu adalah orang nasai manoktong mamuji madok mauliate tu debata. Didok di ayat 10 siai hatau kamu masa mahamu aka ede pesalmen ende puji-pujian dot ende partodion ende hon jala puji hamu matuhani di bagasan rohamuna manok tong mahamu madok mauliate talutna tu debata, mengucap syukur. Nah mungkin amang inang saudara-saudara yang terkasih, saat ini sudah kita beberapa bulan mengikuti peraturan pemerintah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Mungkin sudah banyak orang yang menunjukkan sikap kebosanannya. Mungkin akan ada di satu pihak yang bersungut-sungut. Apalagi ketika kita sudah mengikuti peraturan PSBB ini. Semakin kita diminta ketaatan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah tapi ketika kita menikmati kebersamaan kita di rumah, mungkin orang hanya menunjukkan kebosanannya hanya karena memikirkan ruang lingkupnya dibatasi. Dia akan selalu bersungut-sungut karena apa? Karena pergerakannya atau kebebasannya dibatasi. Anak-anak muda akan bersungut-sungut mengatakan ruang lingkupku hanya di rumah, di dapur dan di kamar. Membosankan katanya. Dia akan berungut-ungut. Justru ketika kami belajar online, semakin banyak PR kami dan kami semakin terbebani. Dia akan selalu merasakan waktu yang dia nikmati di masa pandemi corona ini, dan ketika dia melaksanakan peraturan pemerintah, belajar, bekerja dan beribadah di rumah, itu menjadi penderitaan bagi dia. Karena apa? Karena dia hanya merasakan bagaimana keterbatasan dia. Dia tidak merasakan bagaimana dengan ketaatan dia sudah berhikmat untuk memutuskan penyebaran virus corona tersebut. Artinya kalau orang yang arif dia akan memikir secara positif.
Makanya Mang Inang mungkin kita akan lihat misalnya di sosmed ya orang berani upload banyak makanan, semakin berkreasi membuat makanan yang selama ini hanya membeli, akhirnya dia berusaha untuk membuat makanan. Dan sekarang juga orang banyak berkreasi menciptakan ya hal-hal yang kecil, baik itu misalnya masker, dia untuk kebutuhan keluarganya dia bisa. Atau orang akan semakin berkreasi untuk semakin bersih-bersih di rumah, membuat pekarangannya atau yang lain. Kalau orang yang berhikmat justru dia menikmati masa belajar bekerja dan di rumah itu merasakan ada faedahnya. Makanya ada seorang ibu katakan begini, aduh hari ini aku cukup senang, selama ini makanan yang selalu kumasak selalu bersisa. Tapi selama masa corona ini habis-habis, sekalipun pengeluaran bertambah, tapi dengan kami selalu makan bersama, puji Tuhan, kami selalu semakin mengenal satu sama lain. Kalau dulu disuruh makan, bukan karena mereka tidak lapar, tapi karena terkadang kemalasan dan waktu mereka untuk menunda makan mereka. Hari ini kami sama-sama makan, sama-sama beribadah, dan kekompakan semakin terjalin. Orang yang berhikmat akan mampu melihat bagaimana ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia akan selalu mengucap syukur. Karena orang yang bodoh akan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak mampu melihat, mengucapkan ucapan syukur di dalam kehidupannya. Karena itu Amang Inang, mari kita tidak tahu kapan kita masih terus melakukan ibadah di rumah ini. Tapi mari kita tetap merasakan Tuhan memelihara kita. Mari kita belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Karena dengan sikap arif kita itu, kita sudah memutuskan rantai penularan virus corona tersebut. Rasakanlah Tuhan selalu menjaga kita. Karena itu mengucap syukurlah, marulupulup mahamu di bagasan Tuhani, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Moliate di pasat rohanami todupan muali Tuhan nunga di paingoto hamili Tuhan, di tonga-tongani keterbatasan nami, di tonga-tongani kebosanan nami melaksanakan perintah sian pamarentah nami untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Nasipata gabi bosan hami alai di paingoto hami aka namangulahon lomoni roham ima aka nadihaholongi hoali Tuhan, ima aka nama roha na arif na bijaksana alanyali Tuhan unang palwa sami mangason gugu nami manang holan mementingkan kesenangan nami. Alai saya tambah hikmat nasiako ya Tuhan, asa boy kami berhikmat di namangi huton aka peraturan di pemerintah namion jupang hamil Tuhan lasni roha nasiakoi boy hali Tuhan ha porsion nami manada hodo ali Tuhan na melindungi jalan na menjagai hami alani ali Tuhan leon ali Tuhan lasni roha di hami paluas mahami menikmati kebersamaan nami di ganuk bagas nami be asa marhiti kebersamaan nami di tongani bagas nami di narap patupon partanyanga kami di bagas nami be lam tubuh holong lam tubuh rohana saling mengatusi satu sama lain asa marhiti le Tuhan tubuh semangat dohot pakirimo namangulu nasiako le Tuhan alani hungotame le Tuhan akadongan nami nahurangan ale Tuhan nasojupangan mangan ala sokarejo nasida pos do rohanami dibukai hodo rohani tangan-tangan nagabe alat muali Tuhan lau majalo pasu-pasu nasiakoi alani i paluas manasida menikmati pasu-pasumi cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan nang songoni ali Tuhan tok-tong hubung kami pemerintah nami tu adupanmu lampar bisuki ibana asa marhiti bisuk nasiakoi ali Tuhan sudi aka peraturan dot keputusan boy dulu kami jala saluhut nai mambahen lam hatop ali Tuhan mago virus koronaon sian portibion asima roham ali Tuhan hupasa tami masudi ngulu nami ontu adopanmu jumolo urasiami siana kapangalosion nami asa margugo hami mangulahon nahobar tulomoni roham
di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita uhut tapasahat peleata. Tatangya kon mapeleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut si leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masiana ni lehon mi tuhami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parasia kami peleanon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutan dahami gudang ni sileon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mangido mahita di tangiang hatopatai. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tomang sama di Banua Gijang. Peon matohami seharian haluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona punah harajaon, don hagogoon, rodia sangapon saliling nililing na. Amen. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus, doho tolong ni rohani debata ama, dohot parsaurani todi porbadi ama, nama dongani hamu saluhutna. Horas Madihita.